Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Elis dan Kak Yos di Sekolah Minggu Online GKJ Patalan. Nah adik-adik, gak kerasa ya kita udah sampai di minggu pertama bulan Desember. Berarti kita akan merayakan apa ya? Hayo apa adik-adik? Kita akan merayakan Hari Natal. Yeay! Pastinya adik-adik harus tetap semangat ya sekolah minggunya, karena di hari Natal nanti pastinya akan banyak sukacita. Untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Ayo musik. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa yang bagus adik-adik, tundukkan kepala, tangannya dilipat, pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar, dan berkati juga Bu Rika ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Berkatilah Bu Rika agar dapat membawakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan panggil Bu Rika ya. Yuk Kak Yos, kita panggil Bu Rika. Yuk. 1, 2, 3. Bu Rika. Rika. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bu Rika. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu ya Kak Eli. Iya dong Bu Rika. Nah adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan lagi ya dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Kak Yos, musik. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Tema sekolah minggu kita hari ini adalah baptisan tanda anugerah dari Tuhan. Artinya adik-adik semua sudah dibaptis ya. Ada yang dibaptis, ada yang belum ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang seseorang yang
yang pada zaman dahulu itu diutus oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Adik-adik tahu siapa seseorang itu? Ayo, siapa? Nih, Bu Rika punya gambarnya loh. Ayo, siapa yang tahu ini siapa? Yang pekerjaannya suka membaptis siapa adik-adik? Iya, benar sekali, Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari siapa Kak Elis? Anak dari Elisabeth dan Zakaria. Iya, anak dari Elisabeth dan Zakaria. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis itu diutus Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis ini tidak tinggal di rumah adik-adik, tinggalnya berpindah-pindah tempat. Kadang di mana ini adik-adik yang banyak pohon-pohonnya itu? Kadang tinggal di hutan. Iya, ada tinggal di hutan. Kadang juga tinggal di yang banyak pasirnya. Di mana adik-adik? Di padang gurun. Yohanes Pembaptis ini selalu memakai jubah dari kulit unta dan memakai ikat pinggang dari kulit. Makanannya juga tidak sayur dan nasi seperti kita, tapi makanannya adalah belalang dan madu hutan. Adik-adik ada yang pernah makan belalang? Kalau kita ke Wonosari itu ada belalang goreng ya adik-adik. Tetapi hati-hati karena ada yang bisa alergi, nanti gatal-gatal dan muntah-muntah. Kalau madu pastinya adik-adik semua suka ya karena rasanya manis. Apalagi di saat pandemi saat ini kita dianjurkan untuk minum madu setiap hari agar tetap sehat dan dibuang. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan mengutus Yohanes untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Apa itu artinya menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus? Ada yang tahu artinya apa? Apa ya Kak Elis artinya? Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan kepada Tuhan itu artinya untuk mengajak orang-orang untuk bertobat. Iya, benar sekali. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis menyerukan kepada orang-orang, mengajak orang-orang untuk bertobat. Nah, ini dia pada waktu Yohanes Pembaptis menyerukan kepada orang-orang untuk bertobat. Oke, lihat gambarnya ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya bertobat itu apa? Apa ya Kak Elis bertobat itu? Bertobat itu apa ya adik-adik? Ayo, apa yang tahu nggak? Yang tahu nggak ya bertobat itu apa? Bertobat itu adalah kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan dan memohon ampun kepadanya. Iya, benar sekali Kak Elis. Jadi bertobat itu kita memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, pada waktu itu pertobatan itu ditandai dengan baptisan. Nah, anak-anak, kira-kira pada saat Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang pada waktu itu, kira-kira pada mendengarkan ajakan Yohanes tidak ya? Kira-kira orang-orang pada waktu itu mau nggak ya diajak bertobat oleh Yohanes Pembaptis? Yuk kita cari jawabannya ya adik-adik di buku pintar kita, yaitu Alkitab. Kita akan buka Alkitab kita di Perjanjian Baru, yaitu di Injil Markus pasal 1. Kita buka yuk Injil Markus pasal 1. Sudah ketemu adik-adik? Baik, kita tunggu ya. Sudah ketemu ya sekarang? Baik, kita akan baca di ayat yang pertama sampai yang ke-8. Wah, cukup panjang ya bacaannya. Kita akan gantian membacanya dengan Kak Elis. Adik-adik di rumah boleh ikut membaca, boleh juga mendengarkan.
Kita baca yuk Kak Elis yuk. Rika. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, anak-anak, demikian tadi firman Tuhan. Sekarang kita sudah tahu ya anak-anak, jawabannya apa? Jawabannya yaitu orang-orang tadi ternyata mau mendengarkan ajakan dari Yohanes. Lalu mereka datang kepada Yohanes, mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon ampun atas pengampunan dosa. Nah, pada waktu itu tradisi pertobatan itu ditandai dengan baptisan. Nah, pada waktu itu orang-orang dibaptis oleh Yohanes di sungai. Di sungai mana? Sungai Yordan. Ya, di sungai Yordan dengan cara diselamkan ke dalam air. Yang berarti dosa-dosanya telah dibersihkan. Nah, anak-anak, meskipun banyak orang yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes dan Tuhan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes, tetapi Yohanes tetap rendah hati dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa, bahkan menunduk dan membuka kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak, karena Yohanes membaptis dengan air, sedangkan Tuhan Yesus membaptis dengan dengan Roh Kudus. Nah, anak-anak, baptisan itu merupakan tanda anugerah dari Tuhan yang dengan kasih-Nya Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Contohnya, ayo apa Kak Elis? Contohnya apa ya adik-adik? Contohnya, misalnya yang tadinya Malas belajar, jadi harus rajin belajar. ya sebagai ungkapan syukur karena diberi kesempatan untuk bisa sekolah, karena banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Yang tadinya disuruh orang tuanya malas-malasan atau bahkan menggerutu, sekarang harus, kalau disuruh harus dilakukan dengan Senang hati. wah, hebat Kak Elis ya, mantap Kak Elis. Jadi adik-adik kalau disuruh orang tuanya sekarang harus dilakukan dengan senang hati sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah memberikan orang tua yang telah mengasihi kita. Nah, adik-adik bisa juga dengan yang tadinya tidak rajin baca kitab suci jadi rajin membaca kitab suci, yang tadinya jarang berdoa jadi rajin berdoa.
Seperti pujian kita tadi, kalau mau tumbuh kita harus rajin baca kitab suci dan berdoa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan baik ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita. Nah, adik-adik, demikian tadi firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk bersyukur karena kasih Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Anak-anak, selamat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bu Rika untuk firman-Nya. Ya Kak Elis, sama-sama. Hari ini kita ada aktivitas enggak ya Kak Elis? Oh iya, hari ini kita ada aktivitas, yaitu kita akan mendokumentasikan foto perbuatan baik kita yang merupakan wujud ungkapan syukur kita. Jangan lupa dikirim ke Kak Riris ya adik-adik. Terima kasih. Dan akan ada hadiah Natal untuk adik-adik. Jadi jangan sampai lupa mengirimkan aktivitasnya ya. Terima kasih. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni kita. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi ya adik-adik dan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kak Ya Susi. Kita pada hari ini kita akan berdoa. Jika berdoa yang baik adik-adik, tangannya dilipat, tundukkan kepala, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa selalu bersyukur ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ke dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak bila bepergian dari rumah. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.